48 jam sebelum saya mengucap janji suci. Saya berdiri di balik pintu kamar hotel mewah itu. Dan menyaksikan calon suami saya memeluk perempuan lain. Seolah saya tidak pernah ada, yang dia tidak tahu. Malam itu juga, saya sudah memegang akta yang akan menghapus seluruh dunianya dalam satu tanda tangan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang nyaris menyerahkan segalanya kepada pria yang salah. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, harga diri, Dan pembalasan yang dingin, tanpa satupun air mata. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka dan berlangganan. Lalu tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Renata Wijaya, 32 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah grup usaha properti dan investasi di Jakarta. Sudah 10 tahun saya membangun semuanya dari nol. Sejak saya masih perempuan muda yang tidur di kantor kecil tanpa pendingin ruangan. Hari ini, nama saya tercatat di banyak sertifikat dan akta. Tetapi, sedikit sekali orang yang tahu seberapa besar yang saya pegang. Saya selalu memilih diam. Saya percaya, kekuatan yang sejati tidak perlu berteriak. Rumah saya berada di kawasan Pondok Indah. Sebuah rumah tenang dengan taman luas dan kolam kecil di belakang. Setiap pagi, saya menyeduh kopi sendiri, membaca laporan keuangan, lalu berangkat ke kantor di kawasan Sudirman. Hidup saya rapi, terukur, hampir sempurna. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik rumah mewah dan mobil yang nyaman ini, ada masa lalu yang sangat berbeda. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Ayah saya seorang petani. Ibu saya menjual kue di pasar. Sejak kecil, saya terbiasa bekerja. Saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya menahan malu karena tidak bisa membayar uang sekolah tepat waktu. Ketika saya berusia 18 tahun, saya pergi ke Jakarta dengan satu tas dan tabungan yang sangat tipis. Saya bekerja di mana saja, menjadi pelayan kafe di pagi hari, kasir toko di sore hari, dan belajar di malam hari. Saya tidur hanya beberapa jam setiap malam, tetapi saya tidak pernah mengeluh, karena saya tahu satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah dengan bekerja lebih keras daripada siapapun. Perlahan, saya mulai memahami dunia bisnis. Saya mulai dari membeli dan menjual barang kecil, lalu properti murah yang saya renovasi dan jual kembali, lalu 1 unit, 2 unit. Sampai akhirnya, saya membangun perusahaan saya sendiri. Saya jatuh berkali-kali. Saya pernah ditipu rekan bisnis. Saya pernah kehilangan hampir semua tabungan. Tetapi setiap kali jatuh, saya bangun lagi. Sampai akhirnya, di usia 32, saya menjadi seperti sekarang. Saya menceritakan ini bukan untuk menyombongkan diri. Saya menceritakannya agar kalian mengerti satu hal. Segala yang saya miliki, saya peroleh dengan keringat saya sendiri. Tidak ada yang memberikannya kepada saya. Maka, ketika seseorang mencoba mengambilnya dari saya dengan cara yang licik, mereka tidak hanya mengambil harta, mereka mengambil 10 tahun perjuangan dari hidup saya. Dan itu tidak akan pernah saya biarkan. Lalu datanglah Aji Pratama ke dalam hidup saya. Aji adalah seorang pria tampan berusia 36 tahun. Dulu, dia hanya seorang manajer biasa di salah satu perusahaan yang saya miliki. Saya melihat ada ambisi di matanya. Saya pikir ambisi itu adalah tanda seorang pria yang ingin maju. Saya mengangkatnya. Saya memberinya posisi, gaji, dan kepercayaan. Perlahan, hubungan kami tumbuh dari rekan kerja menjadi sesuatu yang lebih hangat. Dia pandai berkata-kata. Setiap kalimatnya seperti madu. Dia memuji cara saya berpikir, memuji ketegasan saya, memuji caranya melihat saya sebagai perempuan kuat yang tetap lembut. Saya yang selama bertahun-tahun hanya ditemani angka dan dokumen, akhirnya merasa dilihat sebagai seorang perempuan, bukan sebagai bos, bukan sebagai dompet berjalan. Setidaknya, itu yang saya kira saat itu. Sebenarnya,
Ada tanda-tanda kecil yang seharusnya saya perhatikan. Aji sering bertanya tentang aset saya, dengan nada yang seolah hanya basa-basi. Berapa banyak properti yang saya miliki? Atas nama siapa surat-suratnya? Apakah saya punya rencana untuk membagi warisan? Saat itu, saya menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sebagai bentuk perhatian. Saya pikir, dia ingin memahami hidup saya secara menyeluruh. Saya tidak menyadari, dia sedang menyusun peta. Peta tentang apa yang bisa dia ambil. Aji juga sering meminjam uang dalam jumlah kecil, lalu mengembalikannya tepat waktu, agar saya percaya bahwa dia bisa dipercaya. Itu adalah taktik yang sangat halus. Dia membangun kepercayaan sedikit demi sedikit, seperti seseorang yang menabung modal untuk sebuah penipuan besar. Dan saya, dengan bodohnya, jatuh ke dalam permainannya. Setelah 2 tahun, Aji melamar saya. Dia berlutut di tepi pantai, dengan cincin yang berkilau di bawah cahaya senja. Saya menangis bahagia. Saya pikir, akhirnya, saya menemukan pelabuhan terakhir saya. Saya tidak tahu, pelabuhan itu sebenarnya hanya seorang pencuri yang sabar. Pernikahan kami dirancang besar. Aji yang memaksa, katanya. Saya pantas mendapatkan pesta yang megah. Saya menuruti. Saya membayar semua vendor, gedung, dekorasi, catering. Semuanya dari rekening saya sendiri. Aji bilang dia ingin fokus mengurus detail acara, agar saya bisa beristirahat. Saya tersentuh. Saya pikir, inilah pria yang akan menjaga saya. Ibu Aji, Bu Laksmi, adalah perempuan berusia 60 tahun yang selalu menatap saya dengan pandangan menilai. Sejak awal, dia tidak pernah benar-benar hangat kepada saya. Dia sering berkata bahwa perempuan sukses itu menakutkan bagi laki-laki, bahwa istri yang baik seharusnya menyerahkan semuanya kepada suami. Saya tersenyum saja. Saya pikir itu hanya cara berpikir generasi lama. Saya tidak menanggapinya serius. Saya salah, sangat salah. Cerita ini sebenarnya bermula 3 hari sebelum hari pernikahan. Saat itu, butik gaun pengantin menelpon. Mereka bilang ada masalah kecil dengan ukuran kebaya saya dan meminta saya datang untuk pengepasan terakhir. Saya bergegas. Mobil saya melaju menembus sore Jakarta yang mendung. Di butik, semuanya berjalan lancar. Gaun saya indah, kebaya saya pas. Tetapi saat saya hendak pulang, saya melihat sebuah mobil yang sangat saya kenal terparkir di seberang jalan. Itu mobil Aji. Saya tersenyum kecil. Mungkin dia datang untuk mengejutkan saya, pikir saya. Saya berjalan menyeberang. Tetapi mobil itu mulai bergerak, lalu berbelok menuju sebuah hotel mewah di ujung jalan. Sesuatu di dada saya terasa janggal. Tanpa berpikir panjang, saya kembali ke mobil saya dan mengikutinya dari jauh. Mobil Aji masuk ke pelataran hotel. Saya memarkir mobil saya agak jauh, lalu turun. Jantung saya berdebar. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin dia ada urusan kerja, kata saya pada diri sendiri. Saya masuk ke lobi. Dari kejauhan, saya melihat Aji berdiri di depan lift. Tetapi, dia tidak sendiri. Di sampingnya, ada seorang perempuan muda, cantik, anggun. Mereka berdiri terlalu dekat. Tangan Aji melingkar di pinggang perempuan itu dengan keakraban yang tidak mungkin dibuat-buat. Saya membeku. Perempuan itu menoleh sebentar dan saya melihat wajahnya dengan jelas. Saya mengenalnya. Dia, Cynthia, mantan sekretaris di salah satu kantor cabang saya. Perempuan yang beberapa bulan lalu mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus pada keluarga. Saya bahkan memberinya bonus perpisahan saat itu. Lift terbuka. Mereka masuk. Pintu lift menutup pelan, menelan tawa kecil perempuan itu, dan saya berdiri sendirian di lobi hotel mewah itu, dengan kaki yang nyaris tidak mampu menahan tubuh saya. Saya tidak menangis. Anehnya, saya tidak menangis. Tubuh saya dingin. Pikiran saya, untuk beberapa saat, benar-benar kosong. Lalu, perlahan, sesuatu di dalam diri saya membeku menjadi es. Saya berjalan keluar dari hotel. Saya masuk ke mobil. Saya duduk diam, menatap kemudi selama mungkin 10 menit. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya dan menelpon satu nomor. Pak Handoko, pengacara pribadi saya, menjawab dengan suara tenang. Selamat sore. Bu Renata,
Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Pak Handoko, kata saya pelan. Saya butuh Anda menyiapkan beberapa dokumen. Malam ini juga, dia terdiam sejenak. Dia mengenal saya cukup lama untuk tahu bahwa nada suara saya yang setenang ini justru pertanda badai. Tentu, Bu, jawabnya. Dokumen apa yang Ibu perlukan? Saya menatap hotel itu sekali lagi melalui kaca mobil. Semua yang berhubungan dengan kepemilikan saya, kata saya. Akta perusahaan, sertifikat properti, dan satu hal lagi. Saya ingin Anda mulai menelusuri kemana saja aliran uang yang saya berikan kepada Aji selama setahun terakhir. Baik, Bu, jawabnya. Boleh saya tahu apa yang terjadi? Saya menutup mata sejenak. Yang terjadi, kata saya, adalah saya baru saja menemukan siapa Aji yang sebenarnya. Dan dalam 2 hari, dia juga akan menemukan siapa saya yang sebenarnya. Saya menutup telepon. Lalu, saya menyalakan mesin mobil dan pulang. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja saya, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Di hadapan saya, terbentang semua dokumen yang menjadi tulang punggung kehidupan saya. Akta perusahaan, sertifikat tanah, daftar aset. Dan di antara semua kertas itu, saya mulai menyusun rencana. Selama ini, Aji selalu mengira dia tahu segalanya tentang saya. Dia tahu saya kaya. Dia tahu saya pemilik usaha. Tetapi dia tidak pernah tahu seberapa dalam akarnya. Dia tidak tahu bahwa perusahaan tempat dia bekerja, perusahaan yang membuatnya merasa penting, sepenuhnya milik saya. Dia tidak tahu bahwa rumah yang sering dia banggakan kepada teman-temannya terdaftar atas nama saya seorang. Dia hanya melihat permukaan. Dan permukaan itu yang akan menjadi jebakannya sendiri. Esok paginya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Saya tersenyum kepada satpam, menyapa resepsionis, dan masuk ke ruangan saya dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang saya lihat semalam. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang ini, ada seorang perempuan yang sedang menghitung mundur. Aji menelpon saya menjelang siang. Suaranya ceria, hangat. Seperti biasa. Sayang, kamu sudah makan? Tanyanya. Aku semalam sibuk banget urus vendor dekorasi. Mereka banyak maunya, tapi tidak apa-apa demi kamu. Apapun aku lakukan, saya menutup mata. Saya ingat di mana dia sebenarnya semalam. Saya ingat tangannya yang melingkar di pinggang perempuan lain. Dan kini, dia berbicara tentang vendor dekorasi. Iya. Sayang, jawab saya. Dengan suara selembut mungkin. Terima kasih sudah bekerja keras. Aku beruntung punya kamu. Saya menutup telepon, lalu menatap layar ponsel saya cukup lama. Lidah saya terasa pahit, tetapi saya menahan diri. Belum waktunya. Belum. Sore itu, saya pulang lebih awal. Dan di rumah, sebuah kejutan kecil sudah menunggu saya. Di ruang tamu, duduk seorang perempuan muda. Dia mengenakan seragam rapi, seolah dia bagian dari tim acara pernikahan. Saat saya masuk, dia berdiri dan tersenyum manis. Saya membeku untuk kedua kalinya dalam 2 hari, karena perempuan itu adalah Cynthia. Selamat sore, Bu Renata, katanya dengan nada santun. Perkenalkan, saya asisten perencana pernikahan yang dikirim untuk membantu persiapan terakhir. Pak Aji yang merekomendasikan saya menatapnya lurus-lurus. Perempuan ini yang 2 hari lalu masuk ke lift hotel bersama calon suami saya, kini berdiri di ruang tamu saya, berpura-pura tidak mengenal saya. Atau mungkin dia memang sengaja ingin saya tahu. Mungkin ini caranya menari di atas luka saya. Saya tersenyum. Senyum yang paling tenang yang bisa saya kumpulkan. Oh, tentu, kata saya. Senang sekali, ada yang membantu. Silahkan anggap rumah sendiri. Mata Cynthia berkilat sedikit. Mungkin dia kecewa karena saya tidak meledak. Tetapi saya tidak akan memberinya kepuasan itu. Malam itu,
Saya memperhatikan setiap gerak-geriknya, cara dia menyentuh barang-barang di rumah saya, cara dia melirik foto pertunangan saya dengan Aji yang terpajang di dinding, dan saat dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambut, saya melihatnya. Sebuah gelang berlian yang berkilau di pergelangan tangannya, gelang yang sangat mahal, gelang yang bahkan saya sendiri tidak pernah dibelikan oleh Aji. Saya tahu dari mana uang untuk gelang itu berasal. Beberapa hari sebelumnya, Aji meminta saya mentransfer 800 juta rupiah. Dia bilang ada peluang investasi yang sangat bagus. Dan dia ingin mengejutkan saya dengan keuntungannya setelah kami menikah. Saya, yang saat itu masih dibutakan cinta, mentransfernya tanpa banyak bertanya. Sekarang, melihat gelang itu berkilau di tangan Cynthia, saya mengerti kemana uang itu pergi. Saya menghela napas pelan. Lalu saya mengirim pesan singkat kepada Pak Handoko. Tolong cek transfer 800 juta tanggal lalu. Saya ingin tahu rekening tujuannya. Balasannya datang 1 jam kemudian. Uang itu tidak masuk ke instrumen investasi manapun. Uang itu ditransfer ke rekening pribadi Aji, lalu dipindahkan lagi ke sebuah rekening atas nama Cynthia. Saya menatap layar ponsel saya dalam diam. Tetapi malam itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan. Keesokan harinya, Bu Laksmi datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Dia masuk ke rumah saya dengan langkah seperti pemilik. Dia duduk di sofa terbaik, lalu meminta Mbak Asih, asisten rumah tangga saya yang setia, untuk membuatkan teh. "Renata," katanya, sambil menatap ke sekeliling rumah. "Rumah ini bagus sekali. Sayang sekali kalau statusnya masih atas namamu sendiri." Saya mengerutkan kening pelan. "Maksud ibu?" tanya saya. Dia tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak hangat. "Begini, Nak," katanya, "sebentar lagi kamu menikah dengan Aji. Sudah sepantasnya semua harta ini menjadi milik bersama. Lebih baik lagi kalau kamu segera mengurus surat-suratnya agar nama Aji juga tercantum. Itu tanda bahwa kamu benar-benar menyerahkan dirimu sebagai istri yang baik." Saya menatapnya. Dalam hati, saya hampir tertawa. Sekarang saya mengerti. Ini bukan sekedar pengkhianatan cinta. Ini adalah rencana yang tersusun rapi. Aji, Cynthia, dan ibu ini, semuanya bekerja sama untuk satu hal. Harta saya. "Tentu, Bu," jawab saya dengan tenang. "Saya akan memikirkannya. Surat-surat memang penting. Saya pasti akan mengurusnya dengan sangat hati-hati." Bu Laksmi tersenyum puas. Dia mengira dia telah menang. Dia tidak tahu bahwa kalimat saya tadi memiliki makna yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. 2 hari sebelumnya, ada sebuah acara kecil di rumah keluarga Aji. Sebuah pertemuan keluarga menjelang pernikahan. Saya datang dengan niat baik, membawa oleh-oleh, mencoba menjadi calon menantu yang sopan. Tetapi yang saya terima adalah serangkaian sindiran yang menyakitkan di hadapan seluruh keluarga besar. Bu Laksmi berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan, "Renata ini perempuan karir, sukses. Memang, tetapi kalian tahu, perempuan yang terlalu sukses itu biasanya keras kepala, susah diatur. Untung anak saya sabar, mau menerima perempuan seperti dia." Beberapa kerabat tertawa kecil. Saya duduk diam, menahan diri. Salah seorang bibi Aji menambahkan, "Iya, untung Aji mau." Coba kalau bukan Aji, siapa yang mau dengan perempuan yang lebih sibuk daripada suaminya? Nanti, siapa yang urus rumah? Siapa yang urus anak? Saya tersenyum sopan, meski di dalam hati saya merasa muak. Mereka membicarakan saya seolah saya adalah barang yang beruntung dipilih. Seolah seluruh kesuksesan yang saya bangun dengan keringat sendiri adalah sebuah cacat yang harus dimaafkan. Aji, yang duduk di sebelah saya, hanya diam. Dia tidak membela saya sedikit pun. Dia bahkan tampak menikmati momen itu. Seolah dia memang ingin saya direndahkan. Saat itu, saya hampir percaya bahwa saya memang harus belajar mengalah. Saya hampir percaya bahwa cinta berarti menundukkan diri. Untunglah, 2 hari setelahnya, mata saya terbuka lebar di lobi hotel itu. Dan saya bersyukur, karena jika tidak, saya mungkin benar-benar telah menyerahkan seluruh hidup saya
kepada sekumpulan orang yang hanya melihat saya sebagai sumber uang. Ada satu kejadian lagi yang membuat saya semakin yakin. Sehari sebelum pernikahan, Aji datang ke rumah membawa sebuah map. Di dalamnya ada sebuah dokumen yang dia sebut sebagai perjanjian pranikah. Ini hanya formalitas. Sayang, katanya manis. Untuk melindungi kita berdua, tanda tangani saja, ya. Pengacaraku yang menyiapkannya. Saya membuka dokumen itu dan membacanya dengan saksama. Isinya membuat darah saya mendidih, meski wajah saya tetap tenang. Dokumen itu menyatakan Bahwa segala harta yang saya miliki sejak menikah akan menjadi harta bersama yang dikelola sepenuhnya oleh suami. Bahkan ada klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, sebagian besar aset akan jatuh ke tangan Aji. Saya mengangkat wajah saya dan tersenyum. Tentu. Sayang, kata saya. Tetapi dokumen sepenting ini, sebaiknya aku baca dulu bersama pengacaraku, supaya tidak ada kesalahan. Besok pagi, sebelum akad. Aku pasti sudah menandatanganinya. Aji tampak sedikit kecewa, tetapi dia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. Baiklah, katanya. Tapi jangan lupa, ya. Saya tersenyum. Tentu tidak. Sayang, aku tidak akan pernah melupakan dokumen ini. Setelah dia pergi, saya menelpon Pak Handoko dan menyerahkan salinan dokumen itu kepadanya. Simpan ini, kata saya. Ini bukti niat sebenarnya. Mereka tidak hanya ingin mencuri diam-diam. Mereka ingin mencuri dengan tanda tangan saya sendiri. Pak Handoko membaca dokumen itu, lalu menggeleng pelan. Bu Renata, katanya. Mereka benar-benar sudah merencanakan ini sampai ke detail terkecil. Untung ibu tidak menandatanganinya. Saya tidak sebodoh itu, jawab saya. Setidaknya tidak lagi. Setelah Bu Laksmi pulang hari itu, Mbak Asi mendekati saya. Wajahnya gelisah. Bu, katanya pelan. Maaf kalau saya lancang. Tapi beberapa hari ini, saya sering melihat Pak Aji dan perempuan asisten itu berbicara berbisik-bisik di taman belakang. Saya merasa ada yang tidak beres. Saya menatap Mbak Asih. Perempuan ini sudah bekerja dengan saya selama 8 tahun. Dia lebih setia daripada banyak orang yang menyebut diri mereka keluarga. Terima kasih, Mbak Asih, kata saya. Tolong, kalau Mbak melihat atau mendengar apapun lagi, beritahu saya. Hanya saya. Jangan beritahu siapapun. Dia mengangguk. Malam itu, saya memutuskan untuk mengetahui sejauh mana rencana mereka. Saya pura-pura tidur lebih awal. Lalu, dengan langkah pelan, saya turun ke lantai bawah. Dari balik tirai ruang keluarga, saya melihat cahaya di taman belakang. Aji ada di sana bersama Cynthia. Saya mendekat perlahan dan berdiri di balik pintu kaca yang sedikit terbuka. Suara mereka terdengar samar, tetapi cukup jelas. Sabar, sedikit lagi, kata Aji. Setelah kita resmi menikah, semua aset perempuan itu otomatis jadi milik bersama. Aku tinggal urus surat-suratnya. Ibuku sudah mulai mendesaknya untuk mengganti nama di sertifikat. Cynthia tertawa kecil. Aku tidak sabar, katanya. Bayangkan, gedung resepsi yang sudah dia bayar mahal-mahal itu. Suatu hari nanti, kita bisa pakai untuk pesta kita sendiri. Lucu sekali ya. Dia membayar untuk pernikahannya, tapi yang menikmati nanti kita. Mereka tertawa bersama. Tawa itu menusuk telinga saya seperti pisau dingin. Saya berdiri di balik pintu, tidak bergerak. Saya tidak marah, saya tidak menangis. Saya hanya merasa sesuatu di dalam diri saya mengeras menjadi baja. Mereka pikir mereka sedang merancang sebuah kemenangan. Mereka tidak tahu. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Saya kembali ke kamar dan malam itu saya menulis daftar tentang apa yang harus saya lakukan dalam 48 jam ke depan. Tetapi sebelum saya menjalankan rencana itu, saya ingin satu kepastian lagi. Saya ingin tahu seberapa jauh Aji bersedia berbohong. Maka, keesokan paginya, saya melakukan sebuah pengujian kecil. Saat sarapan, saya berkata kepada Aji dengan nada paling polos, "Sayang,
Aku sedang berpikir, setelah kita menikah, bagaimana kalau kita jual saja rumah Pondok Indah ini, lalu pindah ke kota lain? Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari kesibukan bisnis. Mungkin aku akan berhenti mengurus perusahaan dan menyerahkan semuanya pada orang lain. Saya memperhatikan wajahnya dengan saksama selama sepersekian detik. Ada kilatan panik di matanya. Bukan kilatan cinta, bukan kilatan kebahagiaan, karena akan memulai hidup baru bersama saya, melainkan kilatan ketakutan. Ketakutan karena rencananya bisa gagal. Jangan terburu-buru. Sayang, katanya cepat. Perusahaan ini kan hasil kerja kerasmu. Sayang sekali kalau dilepas begitu saja. Lagi pula, kita masih butuh penghasilan untuk masa depan. Biar nanti setelah menikah, aku bantu kamu mengurus semuanya. Kamu istirahat saja, biar aku yang pegang kendali. Saya tersenyum dalam hati. Itulah jawaban yang saya butuhkan. Dia tidak peduli pada hidup baru. Dia hanya peduli pada kendali, pada harta, pada apa yang bisa dia genggam. Kamu benar, sayang. Jawab saya manis. Aku beruntung punya kamu, yang begitu peduli pada masa depan kita. Aji tersenyum lega. Dia tidak tahu, dia baru saja mengonfirmasi hukuman matinya sendiri hari itu. Mbak Asih kembali mendekati saya. Kali ini, wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Bu, bisiknya. Saya merasa bersalah kalau tidak memberitahu ibu. Kemarin sore, saat ibu di kantor, saya tidak sengaja mendengar Pak Aji menelepon di kamar. Dia bicara dengan perempuan itu. Mereka membahas soal surat-surat, Pak Aji bilang. Begitu pernikahan selesai, dia akan langsung mengurus balik nama sertifikat rumah ini. Saya merekamnya. Bu, saya takut, tapi saya merasa ibu harus tahu. Saya menatap Mbak Asih. Mata saya terasa hangat, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Di tengah pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya saya percaya, justru seorang asisten rumah tangga yang membuktikan kesetiaannya. Mbak Asih, kata saya pelan. Terima kasih. Rekaman itu, simpan baik-baik. Jangan hapus. Suatu hari nanti, itu akan sangat berguna. Dia mengangguk, lalu menghapus air matanya. Saya hanya tidak tega melihat ibu disakiti, katanya. Ibu orang baik. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Saya menggenggam tangannya. Kebaikan tidak pernah sia-sia, Mbak, kata saya. Dan kejahatan, cepat atau lambat, pasti menemukan jalannya untuk dibalas. Sore harinya, saya pulang dan menemukan Cynthia masih ada di rumah, berpura-pura mengurus persiapan. Kali ini, dia tampak lebih berani saat saya melewatinya di koridor. Dia sengaja berkata dengan suara pelan, seolah hanya bergumam, tetapi cukup keras untuk saya dengar. Beberapa perempuan memang terlalu sibuk bekerja, sampai lupa menjaga prianya. Pantas saja. Saya berhenti. Saya menoleh perlahan, lalu menatapnya. Maaf, kata saya tenang. Apa kamu mengatakan sesuatu? Cynthia tersenyum manis. Senyum yang penuh kepura-puraan. Oh, tidak. Bu, katanya. Saya hanya mengagumi betapa sibuknya ibu. Sampai-sampai mungkin ada hal-hal di sekitar ibu yang luput dari perhatian. Saya menatapnya cukup lama. Saya tahu persis apa yang dia maksud. Dia sedang menari di atas luka yang dia kira saya tidak ketahui. Dia sedang menikmati kemenangan yang dia kira sudah di tangan. Tetapi saya hanya tersenyum. Kamu benar, Cynthia, kata saya. Kadang ada hal-hal yang luput dari perhatian. Tetapi percayalah, saya selalu menemukan semuanya pada akhirnya. Selalu. Senyum Cynthia memudar sedikit. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya. Mungkin dia mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi sudah terlambat. Roda sudah berputar. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Esok harinya, Aji mengajak saya ke gedung resepsi untuk melihat dekorasi terakhir. Gedung megah yang saya bayar dengan uang saya sendiri. Sepanjang jalan, Aji bicara tentang masa depan kami dengan begitu meyakinkan, tentang rumah yang lebih besar, tentang liburan ke luar negeri, tentang anak-anak yang akan kami miliki. Saya mendengarkan dengan tenang, sambil berpikir
betapa berbakatnya dia dalam berbohong. Di gedung resepsi, Aji berkeliling seperti seorang raja. Dia mengatur para vendor, memerintah sana-sini, bahkan menegur seorang dekorator dengan nada tinggi. Kalian harus lebih becus. Ini pernikahan penting. Banyak tamu berpengaruh yang akan datang. Jangan sampai memalukan. Saya memperhatikannya. Dia berbicara seolah dia yang membayar semuanya. Seolah seluruh kemewahan ini adalah hasil jerih payahnya. Padahal setiap rupiah yang membiayai gedung ini, dekorasi ini, catering ini, keluar dari rekening saya. Dia hanya seekor burung yang bertengger di sarang yang dibangun orang lain, lalu mengaku sebagai pemilik pohonnya. Saat seorang vendor menghampiri saya untuk menanyakan pembayaran tambahan, Aji buru-buru menyela. Sama saya saja urusan uangnya, katanya. Cepat. Renata tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Tetapi saya tahu dia hanya ingin tampil sebagai penanggung jawab. Padahal uangnya tetap dari saya. Dia ingin membangun citra di hadapan orang banyak bahwa dialah pria yang berkuasa. Saya tersenyum dan membiarkannya. Biarlah dia menikmati panggung terakhirnya. Karena dalam waktu kurang dari 24 jam, panggung itu akan runtuh di bawah kakinya sendiri. Sebelum pulang, Aji merangkul saya dan berbisik. Besok, setelah kita resmi menikah, aku ingin segera mengurus surat-surat. Biar semuanya rapi, biar tidak ada yang bisa mengganggu rumah tangga kita. Saya menatap matanya dan tersenyum manis. Tentu, sayang, jawab saya. Besok, semua surat akan diurus. Aku jamin. Semuanya akan beres. Dia tidak tahu, kalimat saya itu adalah sebuah janji. Janji yang akan saya tepati dengan caranya sendiri. Malam itu, saya kembali ke ruang kerja saya dan menyusun langkah terakhir. Esok paginya, saya menemui Pak Handoko di kantornya, jauh dari rumah, jauh dari mata siapapun. Dia menyambut saya dengan map tebal di tangannya. Bu Renata, katanya, saya sudah menyelesaikan penelusuran dan saya harus mengatakan temuannya cukup mengejutkan. Saya duduk. Ceritakan, kata saya. Dia membuka map itu. Pertama, soal transfer 800 juta. Sudah saya konfirmasi, uang itu berakhir di rekening Cynthia. Kedua, ini yang lebih serius. Dia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Selama 3 bulan terakhir, Pak Aji beberapa kali mencoba mengakses dokumen internal perusahaan menggunakan posisinya. Dia bahkan menandatangani beberapa surat dengan mengatasnamakan wewenang yang sebenarnya tidak dia miliki. Sepertinya, dia sudah mulai mencoba mengalihkan sebagian aset. Bahkan sebelum kalian menikah, saya menatap dokumen itu. Tanda tangan Aji ada di sana. Di atas surat-surat yang seharusnya tidak pernah dia sentuh. Dia tidak hanya berselingkuh, dia mencuri. Atau setidaknya, dia mencoba. Pak Handoko, kata saya pelan, tanda tangan ini, apakah ini cukup untuk dianggap pemalsuan wewenang? Dia mengangguk, lebih dari cukup. Bu, ini bisa menjadi masalah hukum yang serius baginya, apalagi karena seluruh perusahaan ini secara hukum sepenuhnya milik ibu. Dia tidak punya hak sedikit pun di atas kertas. Saya menutup map itu pelan. Bagus, kata saya. Sekarang, saya ingin Anda menyiapkan 3 hal. Pertama, salinan resmi akta kepemilikan perusahaan dan sertifikat seluruh properti atas nama saya. Kedua, bukti transfer 800 juta beserta jejak alirannya. Ketiga, surat-surat yang Aji tanda tangani secara ilegal. Untuk apa, Bu? Tanyanya. Saya menatapnya dengan tenang. Untuk hadiah pernikahan, kata saya. Saya ingin memberikan hadiah yang tidak akan pernah dia lupakan. Pak Handoko menatap saya cukup lama, lalu perlahan. Sudut bibirnya terangkat. Saya mengerti, Bu, katanya. Semuanya akan siap besok pagi. Sepanjang perjalanan pulang, saya merasa anehnya tenang. Selama 2 hari ini, saya telah melihat hidup yang saya kira sempurna runtuh berkeping-keping. Pria yang saya cintai ternyata seorang pencuri. Perempuan yang saya beri bonus perpisahan ternyata seorang pengkhianat. Ibu yang seharusnya menjadi mertua saya
ternyata seorang perancang. Tetapi di tengah semua kehancuran itu, saya menemukan kembali sesuatu yang nyaris saya lupakan, diri saya sendiri. Sore itu, ada satu kepingan terakhir yang melengkapi semuanya. Aji datang ke rumah untuk membahas susunan acara saat dia sedang di kamar mandi. Ponselnya berbunyi di atas meja, layarnya menyala. Dan sebuah pesan muncul. Pesan dari Cynthia. Saya tidak biasa membaca ponsel orang lain. Tetapi malam itu, saya merasa berhak mengetahui kebenaran sepenuhnya. Pesan itu berbunyi singkat. Sayang, jangan lupa, pastikan dia tanda tangani perjanjian itu besok pagi. Setelah itu, kita bebas. Aku sudah lihat-lihat rumah untuk kita. Yang penting, dananya dari dia dulu. Di bawahnya ada balasan dari Aji yang belum sempat terhapus. Tenang, besok semuanya beres. Setelah akad, semua hartanya jadi milikku. Dia terlalu mencintaiku untuk curiga. Saya menatap layar itu dengan tenang. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi celah untuk belas kasihan. Aji menganggap cinta saya sebagai kelemahan. Dia menganggap kepercayaan saya sebagai pintu masuk. Dia salah besar. Cinta saya memang besar, tetapi harga diri saya jauh lebih besar. Saya memotret pesan itu, lalu meletakkan ponselnya kembali persis seperti semula. Ketika Aji keluar dari kamar mandi, saya menyambutnya dengan senyum hangat. Sudah, sayang, tanya saya. Ayo, kita lanjutkan membahas acara besok. Aku ingin semuanya sempurna. Dia tersenyum, tidak menyadari apapun. Tentu. Sayang, katanya, besok pasti akan jadi hari yang sempurna. Saya tersenyum dalam hati. Ya, Aji, besok akan menjadi hari yang sempurna. Tetapi mungkin bukan dalam arti yang kamu bayangkan. Saya bukan perempuan lemah yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis. Saya adalah Renata Wijaya, perempuan yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya dari saya. Malam terakhir sebelum hari pernikahan, Aji menelpon saya. Suaranya begitu manis, begitu penuh kasih. Sayang, katanya, besok adalah hari terbesar dalam hidup kita. Aku tidak sabar untuk menjadi suamimu, untuk menjaga kamu selamanya. Saya tersenyum di balik telepon. Iya, sayang, jawab saya. Aku juga tidak sabar. Besok akan menjadi hari yang tidak akan pernah kita lupakan. Saya menutup telepon. Lalu, saya menatap gaun pengantin yang tergantung di sudut kamar. Putih, indah, berkilau. Besok, saya akan memakainya. Tetapi, bukan untuk menjadi pengantin. Saya akan memakainya untuk menjadi seorang hakim. Sebenarnya, ada cara yang lebih mudah. Saya bisa saja membatalkan pernikahan diam-diam. Mengirim pesan, lalu menghilang. Membiarkan Aji dan keluarganya bertanya-tanya tanpa jawaban. Pak Handoko bahkan menyarankan demikian. Bu, untuk apa repot-repot membuat keributan? Batalkan saja, lalu kita urus hukumnya secara pribadi. Lebih bersih, lebih aman. Saya menggeleng. Tidak. Pak Handoko, kata saya. Mereka mempermalukan saya di hadapan keluarga mereka. Mereka menari di atas luka saya, mengira saya buta. Mereka merancang untuk mengambil 10 tahun hidup saya, di hari yang seharusnya paling membahagiakan. Maka, di hari itu jugalah, di tempat yang sama, mereka harus menerima jawabannya. Bukan karena saya ingin balas dendam, tetapi karena ada perempuan-perempuan lain di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Saya ingin mereka tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Pak Handoko menatap saya cukup lama. Lalu, dia mengangguk perlahan. Saya mengerti. Bu, katanya. Semuanya akan saya siapkan. Dokumen, saksi, dan tim hukum. Besok, Ibu cukup membawa kebenaran. Selebihnya, biar hukum yang menyelesaikan. Malam itu, saya tidur dengan tenang. Anehnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya bisa memejamkan mata tanpa beban. Karena saya tahu esok hari semuanya akan berakhir dan saya akan menjadi pemenangnya. Hari pernikahan tiba.
Gedung resepsi yang megah itu dipenuhi tamu. Lampu kristal berkilau di langit-langit. Bunga-bunga melati menebarkan harum yang lembut. Semua orang tersenyum, mengucapkan selamat, berfoto. Di antara kerumunan, saya melihat Bu Laksmi mengenakan kebaya termahalnya, tersenyum bangga, seolah seluruh kemewahan ini sudah menjadi miliknya. Saya melihat Cynthia berdiri di sudut dengan seragam panitia, mencuri pandang ke arah Aji dengan senyum penuh arti. Dan saya melihat Aji, tampan dalam jas hitamnya, berdiri di pelaminan, menunggu saya dengan senyum yang dulu pernah membuat saya jatuh cinta. Senyum yang kini hanya membuat saya merasa jijik. Saya berjalan menuju pelaminan dengan gaun putih saya yang berkilau. Setiap langkah saya tenang. Setiap napas saya terukur. Di tangan saya menggenggam sebuah map kecil. Map yang isinya akan mengubah segalanya. Acara akad dimulai. Penghulu duduk di depan meja. Aji duduk di sisi kanan. Gagah dan percaya diri. Saya duduk di sisi seberang. Semua mata tertuju pada kami. Kamera-kamera siap merekam momen yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Penghulu mulai membacakan kalimatnya. Tetapi sebelum dia menyelesaikan, saya mengangkat tangan saya dengan sopan. "Maaf," kata saya. Dengan suara yang tenang, namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Sebelum akad ini dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa kata." Ruangan menjadi hening. Aji menatap saya dengan bingung. Bu Laksmi mengerutkan kening. Cynthia, di sudut sana, tampak gelisah. Saya berdiri. Saya menatap seluruh ruangan, lalu menatap Aji. "Hari ini," kata saya, "seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Tetapi sebelum saya mengikat janji suci, saya rasa semua orang di sini berhak mengetahui kebenaran tentang pria yang akan saya nikahi." Aji berdiri panik. "Renata, kamu bicara apa? Duduklah." "Sayang." Saya tersenyum padanya, senyum yang dingin. "Duduk." "Aji," kata saya, "sekarang giliranmu yang mendengarkan." Saya membuka map di tangan saya. 2 hari yang lalu, kata saya melihat calon suami saya masuk ke sebuah hotel mewah, memeluk seorang perempuan lain. Perempuan itu, saya menoleh ke sudut ruangan, ada di sini. Namanya Cynthia, mantan sekretaris di salah satu kantor saya. Dan kini, dia menyamar sebagai panitia di pernikahan saya sendiri. Seluruh ruangan terkesiap. Mata-mata mulai berpaling ke arah Cynthia, yang wajahnya kini sepucat kertas. Tetapi pengkhianatan itu, lanjut saya, bukanlah yang terburuk. Saya mengeluarkan selembar dokumen beberapa minggu lalu. Aji meminta saya mentransfer 800 juta rupiah dengan alasan investasi. Uang itu tidak pernah masuk ke investasi manapun. Uang itu berakhir di rekening Cynthia. Sebagian darinya, mungkin, menjadi gelang berlian yang kini melingkar di tangannya. Cynthia secara refleks menyembunyikan tangannya. Tetapi sudah terlambat. Semua orang sudah melihat. Bu Laksmi berdiri. Wajahnya merah padam. "Ini fitnah. Beraninya kamu mempermalukan anak saya di depan semua orang." Saya menatapnya dengan tenang. "Fitnah, Bu," kata saya. "Kalau memang ini fitnah, mari kita dengarkan sendiri." Saya mengeluarkan ponsel saya, lalu memutar sebuah rekaman. Suara Aji terdengar jelas ke seluruh ruangan melalui pengeras suara yang sudah saya siapkan. Begitu pernikahan selesai, aku langsung urus balik nama sertifikat rumah itu, kata suara Aji dalam rekaman. Ibuku sudah mendesaknya. "Sebentar lagi, semua jadi milik kita. Sabar, ya." Lalu terdengar suara perempuan, suara Cynthia, tertawa kecil. "Aku tidak sabar, sayang. Bayangkan, semua harta perempuan sombong itu jadi milik kita." Rekaman berhenti. Ruangan benar-benar hening. Wajah Aji memucat. Wajah Cynthia kehilangan seluruh warnanya. Para tamu saling berbisik. Sebagian menutup mulut dengan tangan. Sebagian menatap Aji dengan jijik. Itu rekayasa, teriak Bu Laksmi. Suaranya gemetar. "Rekayasa," kata saya, tenang. Saya mengeluarkan dokumen berikutnya. "Lalu, bagaimana Ibu menjelaskan ini?"
Surat-surat perusahaan yang ditandatangani Aji secara ilegal. Mencoba mengalihkan aset yang bukan miliknya. Aset milik saya. Aji menjadi pucat. Renata, Dengar dulu. aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Potong saya. Lalu saya mengeluarkan dokumen terakhir. Dokumen yang paling penting. Karena ada satu hal yang kalian semua lupakan. Satu hal yang selama ini kalian kira sudah kalian rancang dengan sempurna. Saya meletakkan akta itu di atas meja, di hadapan semua orang. Ini adalah akta kepemilikan perusahaan tempat Aji bekerja. Perusahaan yang membuatnya merasa penting. Dan ini, saya meletakkan sertifikat berikutnya. Adalah sertifikat rumah yang sering Aji banggakan kepada teman-temannya. Rumah yang ibunya minta agar saya ganti namanya. Saya menatap Aji. Lalu Bu Laksmi, lalu Cynthia, satu persatu. Semua ini, kata saya pelan. Atas nama saya, Renata Wijaya, hanya saya. Aji bukan pemilik apapun. Dia hanya seorang karyawan yang saya angkat karena saya pikir dia layak dipercaya. Ternyata saya salah. Ruangan benar-benar senyap. Kau bisa mendengar suara jarum jatuh. Aji terjatuh di kursinya. Wajahnya hancur. Renata, tolong, katanya dengan suara gemetar. Aku mencintaimu. Semua ini hanya kesalahpahaman. Saya menatapnya untuk waktu yang lama. Lalu saya menggeleng pelan. Kamu tidak pernah mencintaiku. Aji, kata saya. Kamu mencintai apa yang aku punya. Tetapi malam ini, kamu kehilangan keduanya. Cintaku dan harapanmu atas hartaku. Saya menutup map saya. Akad ini, kata saya. Dengan suara yang jernih ke seluruh ruangan, saya batalkan. Saya berbalik. Di belakang saya, terdengar suara Bu Laksmi yang berteriak histeris, suara Cynthia yang menangis, dan suara Aji yang memanggil-manggil nama saya. Tetapi saya tidak menoleh. Saya berjalan keluar dari gedung itu, dengan gaun putih saya yang berkilau, dengan kepala tegak. Di luar, Pak Handoko sudah menunggu. Semua sudah siap. Bu, katanya. Proses hukum bisa kita mulai kapan saja. Saya mengangguk. Mulai sekarang, kata saya. Dalam minggu-minggu yang mengikuti, semuanya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Aji menghadapi proses hukum atas pemalsuan dokumen dan upaya pengalihan aset. Cynthia, yang ketakutan, memberikan pengakuan dan menyeret nama Aji dalam semua skemanya. Mereka tidak bisa mengelak lagi. Bukti-buktinya terlalu jelas, terlalu rapi, terlalu lengkap. Saya juga memastikan satu hal lagi. Perusahaan tempat Aji dulu bekerja sebelum saya mengangkatnya ternyata masih menyimpan catatan tentang dirinya. Saya menghubungi mereka dan menyampaikan apa yang telah dia lakukan. Reputasi Aji di dunia kerja hancur dalam semalam. Tidak ada perusahaan yang mau menerima pria yang mencoba mencuri dari perempuan yang mempercayainya. Pria yang dulu merasa begitu penting, kini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Cynthia, yang dulu berjalan dengan gelang berlian di tangannya, kehilangan segalanya. Gelang itu disita sebagai barang bukti. Pekerjaan yang dia harapkan dari Aji tidak pernah ada. Dan nama baiknya yang sudah dia jual demi sebuah mimpi tentang harta orang lain tidak akan pernah bisa dia beli kembali. Bu Laksmi mendatangi rumah saya beberapa kali, memohon agar saya mencabut tuntutan. Dia menangis, dia memelas. Dia bahkan berlutut, tetapi saya hanya menatapnya dengan tenang. Bu, kata saya, dulu, ibu meminta saya menyerahkan segalanya kepada anak ibu. Dulu, ibu mengajari anak ibu bahwa perempuan kuat itu harus ditundukkan. Sekarang, biarkan hukum yang memutuskan apa yang pantas dia terima. Saya hanya menuai apa yang kalian tanam. Dia pulang dengan tangan kosong, sama seperti rencananya, yang juga berakhir kosong. Vendor-vendor pernikahan yang sudah saya bayar, saya alihkan menjadi acara amal, gedung resepsi yang megah itu, yang oleh Cynthia diimpikan untuk pesta mereka. Menjadi tempat saya menggelar penggalangan dana untuk perempuan-perempuan korban penipuan dan kekerasan. Bunga-bunga melati yang seharusnya menjadi saksi janji suci saya, kini menjadi saksi bahwa seorang perempuan bisa bangkit
dari pengkhianatan. Beberapa bulan kemudian, saya duduk di ruang kerja saya. Cahaya senja keemasan menembus jendela besar. Memantul lembut di lantai ruangan. Di atas meja saya, masih ada satu foto. Foto pertunangan saya dengan Aji. Saya menatapnya cukup lama. Lalu, dengan gerakan tenang, saya merobeknya menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah. Pintu masa lalu saya telah tertutup rapat dan kuncinya kini hanya ada di tangan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh harga diri dan masa depanmu kepada seseorang hanya karena kata-katanya manis. Dan jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang memilih diam. Karena diamnya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa dia sedang berpikir. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dahulu. Perempuan yang bekerja keras, membangun segalanya sendiri, lalu nyaris menyerahkan semuanya kepada orang yang salah. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Cinta sejati tidak akan pernah meminta kamu kehilangan dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak pria seperti Aji. Pria yang melihat perempuan kuat bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai tangga untuk dia panjat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Laksmi yang mengajarkan anaknya bahwa cinta adalah soal menguasai, bukan menjaga. Aji kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan kebebasannya. Cynthia kehilangan segalanya, termasuk harga diri yang dulu dia jual dengan begitu murah. Bu Laksmi hidup dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Sementara saya, Renata Wijaya, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saya kehilangan seorang calon suami, tetapi saya menemukan kembali diri saya yang sejati. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan saya harap siapapun kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, kamu juga akan memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.